الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونعم ذلك المشهد. أيها الأحبة الكرام, Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid At-Tauhid yang dimuliakan Allah, alhamdulillah tersahadir dalam majelis yang mubarakah di tempat yang dimuliakan Allah. Mengawali hari ini dengan amalan-amalan kebajikan, amalan-amalan soleh-solehah yang mudah-mudahan setuju dalam 40 orang banyak setuju dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan soleh-solehah yang makbulan, dan mudah-mudahan apa yang kemudian kita lakukan ini memberikan keberkahan untuk kita semua, keluarga kita semua, dan lingkungan kita semua. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah, ini ambil katanya tahun Ramadan ini. Ini ayat yang saya baca, ayat terkait dengan puasa Ramadan. Masya Allah. Jadi kalau orang Jawa itu ada namanya menggenah. Nah, kalau kemudian menggenah itu ya sebenarnya takdir aja. Kalau dulu pembahasannya, kalau orang ulama-ulama dulu kan disesuaikan dengan ya lingkungan sosial masyarakat. Yang benar akan menggenah, menggenah tak kira itu di kampus itu semua kali menggenah. Sebenarnya mungkin takdir Ramadan, jadi menyambut bulan Ramadan. Nah, kalau bulan dulu itu para masyarakat atau para ulama itu menganjurkan untuk bersedekah. Makanya sudah ada sedekah dan sebagainya. Jadi kalau kemudian itu ditaruh di masjid, doa bersama dan makan bersama itu tidak masalah. Tapi si ono sing benar-benar kepala kambing, kepala kambing itu dilurusan dan mampu di barang, di masak barang, di makan barang, ya. Nah, itu yang harus diluruskan. Kamu berada di jalan yang dimuliakan Allah. Jadi sebenarnya sudah tujuan yang baik, tapi si orang yang itu yang harus diluruskan. Jadi sebenarnya tujuan sedekah itu ya untuk manusia, laut juga melautan. Si Allah nyari iwak, terus dipanani diwe gitu. Nah, oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, sekali lagi ini adalah tahrir Ramadan. Jadi dalam rangka untuk menyambut bulan Ramadan, mudah-mudahan kita semua sampai kemudian di bulan Ramadan bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi kalau kita sering dengar anak-anak kalau di masjid itu doa, ini sebenarnya dalam hadisnya itu dhaif, tapi menurut Imam Ahmad bin Hanbal hadis dhaif itu lebih aku cintai dibandingkan karangan sampai dewi. Nah, ini berkaitan dengan doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana ighfir lana dzunubana. Begitu itu doa. Doanya itu sudah sampai kita di hadisnya ini, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu sudah sampai itu. Makanya benar ujungnya itu beda-beda. Orang sing makasih dana, orang sing wafir lana dzunubana, ada yang ighfir lana dzunubana itu tambahan gitu. Itu harus kemudian kita tahu. Terus hadis itu oleh anu enggak apa-apa hadis itu yang itu wae. Dimana misalkan itu dewe oleh zaman. Ngomong bobo ketemu Ramadan itu bukan apa-apa, enggak apa-apa. Tapi menurut para ulama itu lebih bagusan itu. Memang tingkatannya itu Quran, hadis, kemudian apa yang diajarkan para ulama, kemudian bahasa sangga dewe, bahasa Madura, bahasa Inggris, bahasa Romawi, bahasa Jawa, sakit sampean. Itu boleh membuka usia yang mesti ngerti ya, tapi yang baik itu adalah dari Quran dan hadis.
separuh lagi itu menjelaskan sekalipun hadis doa itu masih boleh. Hadis doa itu tidak boleh dipergunakan untuk hukum halal haram tidak boleh. Gitu. Itu paling tidak itu sahih atau hasan. Dan cuma tadi itu kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan memohon kepada Allah agar kita diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua berjumpa dengan bulan Ramadan. Amin. Amin. Masya Allah. Baca-baca sebelum Ramadan. Sampai ke Ramadan di Sabukan. Padahal tak betul ya. Akan Qiyamul itu saya misi di Qiyamul di daerah mana Sejati itu ada yang mulai tanggal 1 dah. 1 Ramadan. Nah, sini tuh. Tapi yang mulainya itu pakai alim. Nanti sholat gede-gede. Jadi alim mulai jam 2 sampai jam 3. Nah, habis kemudian sahur bersama di sini ada prasmanan. Nah, itu orang itu prasmanan. Donatur ini. Iya, itu donaturnya udah bilang, pokoknya harus masak, saya mampu. Wah, kuat-kuatan masih masak, ibu-ibu kayak gitu. Karena ada maksudnya, umurnya ada 1. Dan sudah berlaku sejak sebelum COVID dulu itu sudah memulai. Ya alhamdulillah. Semoga kalau saya sudah di sini sekarang kemudian 10 malam terakhir ya alhamdulillah gitu ya. Syukur-syukur ada sahur bersamanya sehingga semua itu nggak mikir mulai. Sudah ada di situ sudah selesai. Ada makan, ada minum dan sebagainya. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Itu yang pertama dari doa yang ada di dalam hadis Al-Qur'an dan hadis itu wahyu, tapi masih bagus dan kita bergunakan untuk berdoa. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah, kita kumpul kayak begini kayaknya sudah saja taklim dan begitu sebagainya. Itu dalam satu riwayat Imam At-Tirmidzi menyampaikan apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah fartahu." Jika kalian itu melewati taman surga, maka ikat kendaraan kalian. Disuruh untuk mengikat kendaraan. Nah, para sahabat pada waktu itu juga bertanya, "Wa ma riyadil jannah ya Rasul? Apa itu taman surga itu ya Rasul?" Qala sallallahu alaihi wasallam, dan bila Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hilal dan zikir. Taman surga itu adalah halaqah-halaqah zikir. Majelis-majelis zikir. Majelis-majelis ilmu. Nah, hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, para ulama kemudian menjelaskan majelis zikir ada yang kemudian mengatakan apakah kemudian di situ disebut-sebut nama Allah, maksudnya zikir dengan kalimat-kalimat thayyibah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tapi itu sunnah. Ada yang lebih tinggi tingkatannya, yakni majelis taklim. Jadi kalau majelis perawatan dan sebagainya itu bagus, tapi kedudukannya sunnah. Ada yang lebih tinggi, bahwa majelis taklim. Karena dengan taklim itu orang panjang sudah itu membahas hal-hal, membahas ini boleh, ini tidak boleh, dan itu yang kemudian orang panjang sudah harus lakukan dalam keseharian. Begitu. Maka kedudukannya yang wajib dengan yang sunnah, mana yang lebih didahulukan? Yang wajib atau yang sunnah? Yang wajib. Nah, ada saat itu terus hari lari, si wajib itu mau ngaji mau tuh air. Tapi tidak apa-apa kalau saya kemudian saya tuh senang. Saya baru kemarin ngisi di itu ada Banjarnya itu senang kan tanda dalam soal makanan sama saya ibu. Jadi cocok itu kan langsung dia yang pakai ini terbang. Saya tapi ini kan mau bunga baru kata orang itu tidak apa-apa. Nah, hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi yang wajib itu adalah majelis taklim. Karena taklim itu kemudian keluaran banyak sesuatu itu ada ilmu di situ, ada ilmu. Nah, hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Dalam satu hadis tadi itu kita pada saat sekarang ini itu ada di taman surga, ada di taman surga. Maka 20 orang yang sudah itu makhluk itu sebagaimana dalam satu riwayat yang lain, Beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan
baina baiti wa mimbari rawdatun min riyadil jannah. Antara rumahku dengan mimbarku itu adalah rawdatun min riyadil jannah. Itu adalah taman di antara taman-taman surga. Tapi itu ada di mana ya, Pak? Di Rawdah. Rawdah ada di mana? Nabawi, di mana? Madinah. Kalau begitu orang banyak sudah bisa mengadakan Madinah. Amin Allahumma. Mudah-mudahan dimudahkan untuk melakukan haji dan umroh. Amin Allahumma. Benar kata ini, mustajabah ini, karena kita ada di taman surga. Gitu. Nah, maksud saya mengatakan, jadi taman-taman surga itu sebenarnya bertebaran dimanapun, di negara manapun, di tempat manapun, bahkan di Indonesia ada taman surga di mana saja. Selain di Masjid Nabawi, gitu ya, yang diperebutkan seluruh dunia ini. Jangan tahu dan kesana mesti pengen ke Romo, meskipun sudah masuk di Masjid Nabawi, tapi kepengen ke Romo. Nah, itu Romo di Masjid Nabawi. Sementara kemudian ada Romo yang lain, mungkin ribuan, ratusan ribu, mungkin jutaan. Itu ada di mana, Pak? Ada di majelis-majelis taklim. Makanya kemudian para ulama dulu bahwa kita ada wis pokok ini teko wae ngaji. Gak apa-apa ngantuk-ngantuk sithik ya. Gak apa-apa ono barokah. Paham ya? Ada barokah. Kalau ngantuk aja itu barokah mulai bukan? Ngantuk ada dulu ya. Jadi sebenarnya orang itu datang ke majelis taklim itu apa itu baik ngantuk ya Ustaz saya capek kan kemarin saya itu ada kerja rumah dan sebagainya. Saya paksakan untuk datang ke majelis taklim terus ngantuk. Iya kok. Ngantuk terus dia paham ngantuk. Tapi di situ ada berkah, ada kebaikan. Kenapa? Karena dia datang di majelis taklim. Begitu. Karena dia memuliakan itu. Makanya kemudian kebaikan. Boleh jadi dan doa orang banyak dia tidak tahu siapa nanti yang kemudian doanya itu makbul diterima oleh Allah. Dan itu untuk kita semua, jemaah kita semua. Amin Allahumma. Amin. Begitu. Makanya benar orang berjamaah itu kan barokahnya itu di situ. Sholat berjamaah, bunga bareng dan sebagainya ini masya Allah. Ya. Karena boleh jadi di antara salah seorang di antara mereka itu makbul tembus hidroksilabilah nyambung dengan Gusti Allah. Dan itu berlaku untuk semua orang yang ada di majelis itu. Dalam satu riwayat, di saat kemudian kita itu ada di majelis ilmu, majelis yang kayak begini ini, malaikat senantiasa kemudian turun menaungi, mengambilkan pokok keluaran keluaran banyak segala doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan keluaran banyak segala senantiasa mendapatkan limpah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusan kita. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah fid dunya wal akhirah. Anak-anak dan cucu-cucu kita semua menjadi anak-anak dan cucu-cucu yang menjadi qurratu a'yun fid dunya wal akhirah, menjadi anak cucu yang soleh-soleh. Amin Allahumma amin. Masyaallah. Ini lebih dari segalanya. Saya tadi bilang sama anak saya, ada kesempatan sholat sebelum subuh nggak sholat. Tapi dia agak kritis sama, agak boleh maksa tidak maksa tapi sholat. Lu ini kamu itu mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Kebaikan dunia akhirat itu apa bandingan juga? Jangan gue apa lagi? Gue kendaraan gue itu dikalahkan dengan 2 rakaat sebelum subuh. Masya Allah. Itu harus kemudian kita tanamkan. Makanya ini kelas 4 ini, alhamdulillah sudah hafal 3 juz di SD Muhammadiyah Sedati. Ya alhamdulillah. Baru kemarin khatam, bacanya baru khatam. 30 juz baru khatam. Kemarin saya kasih bacaan kecil-kecilan gitu lah. Biar ini. Kita dulu itu ngasih susah abatasa jahat koda dawa dengan anakku mau itu kan pelaluan lah ya. Oke, jadi kan ngasih kabar dari tadi zaman dulu sebelum ikrar loh ya. Tahun 70-80 orang itu soal kapan lulus SD lulus madrasah itu kapan itu. Alhamdulillah saya dulu itu kelas 3 SD itu sudah hatam sama. SD sudah hatam sama. Itu
belek jago, digawa ratus sate. Wah, sawuan bisa meleno jago dibuli. Wah, jarang-jarang zaman itu nggak ono ayam nggak ono, nggak ada ayo sampean telur nggak ono, telur-telurnya dewe nombornya nomor pekarangan, omongannya ayam nggak ada waktu itu. Oh itu sopan. Alhamdulillah ini tahajud di mana deh? Saya dulu itu kelas 5 itu sudah khatam Quran. Oh itu jarang-jarang kan? Dan waktu itu benar diundangkan seluruh orang, seluruh desa, sebenarnya itu. Tapi waktu itu kemudian saya disuruh membaca satu juz sendiri. Oh itu aja milih karen, benar sampai jauh, mulai amayat tasa'alun sampai anas itu. Dan mesti ini kan jadi dibantu kalau menurut itu salah ya. Jadi nggak tahu dulu itu. Makanya udah orang, kok aku jadi semua tahu lah, kan bisa bantu. Jadi, masya Allah. Jadi apapun itu, kalau sekarang udah mau anak-anak kelas 3 itu juga hafal luar biasa. Bahkan kemudian bisa hafal sampai 30 juz, kalah. Saya yang kalah kayak begini, dengan juga kalah. Maka ibu-ibu bapak-bapak sekarang kalah dari anaknya gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anakku itu orang panjang selesai, nomor orang panjang sebelum nanti yang mulia dan kita diangkat derajatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju tingkatan yang lebih tinggi, insya Allah. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi kembali lagi, jadi ini dalam rangka untuk tahdir Ramadan, menyambut bulan Ramadan. Ayat yang saya baca tadi itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam. Kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang yang beriman. Kutiba 'alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian semua itu berpuasa. Karena kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana kemudian itu diwajibkan atas umat-umat terdahulu. Jadi umat-umat terdahulu itu diwajibkan untuk berpuasa, tapi kita tidak tahu seperti apa. Yang kita tahu mungkin pada saat sekarang ini, yang sampai pada kita pada saat sekarang ini adalah puasa yang itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itu disunahkan. Kenapa? Karena Nabi SAW menyampaikan sebaik-baik dari puasa itu adalah puasa Daud. Tapi itu tidak mengatakan Ramadan dia akhirnya. Tapi sebaik dari puasa yang itu masuk puasa sunnah. Nah itu adalah puasa Daud. Dan dengan ada puasa Daud. Ini kan ahli hikmah itu menyampaikan ini sampai pengen nanti mau simbol kalau itu puasa Daud. Ini kuat. Puasa Senin kok saya enggak. Ini ada kehebatan tersendiri di puasa itu, jemaah. Ada keutamaan tersendiri di puasa, memang ada keutamaannya. Gitu ya. Nah tujuan dari ini semua adalah Anda takut agar kalian semua itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nopo bahasa kalau orang Jawa, digodok, dikawacong terus dibungkuk. Nah ini gitu. Karena puasa itu memang sesuatu yang beda dengan yang lain. Makanya dalam satu riwayat juga, dalam satu hadis qudsi, beliau Rasulullah SAW menyampaikan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kullu 'amali ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi." Semua amalia anak Adam itu baginya kata Allah. Sholat baginya, sedekah baginya, amal-amal kebaikan yang lain itu baginya, semua baginya. Illa as-siyam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecualikan puasa, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu mung kanggo aku kata Allah. Wong sing puasa mung kanggo aku kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang langsung akan belajar. Itu kehebatan puasa. Karena puasa itu memang halaka sirrun indahu. Saya kalau nyanyi lagu ini enggak bisa. Apakah ada sesuatu yang kemudian kita rahasiakan dari Allah?
bisa kita bujuk, ditipu. Bapak itu kawan terus, aduh, wah, nasi dulu, ibu yang mau ngambil anaknya, mau ganggu bapakmu, mau kerja, kosong, buaya baik, koyo padahal isu mau hampir, mungkin terlalu mangkok, mau kopi beneran, mau baik. Goreng bahas, malam mulai ngomong, waduh panas itu, poso-poso. Dia ngomong aku poso enggak, tapi dia ngomong, ini yo ngomongnya bener tapi salah, dia poso. Poso-poso itu, panas mencoba, itu bener, itu panas. Artinya anak istri dan sebagainya bisa ditipu, bisa dibujuk sampai semua ngintil aja sama saya misalnya. Saya bisa nipu sampai kalau saya nggak puasa. Pilih jalannya. Lepas kemudiannya produksi kita itu lumayan. Makanya kemudian itu rahasia seseorang dengan Allah. Sehingga kalau dulu orang Jawa itu jika kemudian memiliki hajat dan hajat itu besar, mesti apa istilahnya? Tirakat. Nah, tirakat apa yang biasa kemudian dilakukan ya Pak? Poso. Makanya orang Jawa itu mau macam-macam. Ini bukan saya tuh, saya tidak ajarkan itu, tapi saya menyampaikan aja. Orang poso putih, poso rokok, poso gantung, poso mendem. Kalau poso kan ya sudah orang. Sumber kita semua orang poso itu. Loh, kok orang itu dijabakan itu Allah. Nopo male poso sing diajarkan oleh beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Maka itu lebih utama, lebih abdul, masuk Quran begitu. Jadi kalau kemudian puasa-puasa yang kayak begitu sih karangan ini kan saya itu juga pernah poso model. Soalnya ben sakti. Sakti boleh boleh. Sakti boleh. Pernah poso model. Poso model makan di mawon, nasi putih, air putih, nggak boleh manis, nggak boleh ini, nggak boleh opor, makan dulu. Apa itu mau baca rasanya? Kalau kasih makan, jadi itu yang sakti. Itu biar, apa? Seiring dengan ngerti, paham dan sebagainya dari awal poso kayak Rasulullah aja tentang topik sakti loh poso dengan kemis gitu. Memang di situ ada kehebatan, ada keutamaan dengan puasa itu. Itu khusus untuk umat Allah dan aku tidak langsung akan mengajarkan gitu. Berarti apa yang sudah menjadi tujuan dari orang yang dia itu berpuasa akan dijawab oleh Allah. Kenapa begitu? Ya karena dia melakukan amalia itu untuk Allah. Dan itu rahasia dia dengan Allah saja. Betul. Paham betul? Paham betul? Lagi puasa betul nih. Loh, sampai jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau seandainya kejadian itu nggak ada pembahasan itu aneh itu nakal. Betul apa dengan puasa? Bahasa itu ditafsirkan cuma Allah dengan amal soleh. Dengan amal soleh, tapi coba kalau mau muti kalau tahu jemaah, coba semua orang untuk pulau minuman apa itu? Kalau apa deh, itu ya kuat deh. Pokoknya uang minyak ya kuat deh. Tapi ini bukan syariat. Syariat Islam memang satu, itu enak bergizi, ada yang kuat bukan kosong. Rumah Allah diijabah itu sih. Jadi kalau saya kemudian ada yang dengan puasa, ya ada kemudian anak cucu saya dimudahkan urusannya oleh Allah itu boleh sama-sama. Dengan amal soleh, dengan amal soleh itu bisa dengan itu atau bisa dengan sholat 2 rakaat atau sholat apa aja. Itu kan kalau kemudian dikurangnya kan wasta'inu bis-shabri was-shalah. Mintalah kepada Allah
kita dengan sabar dan sholat. Makanya benar para ulama itu kalau menghadapi masalah-masalah mau itu mesti 2 rakaat. Sholat 2 rakaat memohon kepada Allah. Itu sebagaimana kemudian Imam Al-Bukhari itu di saat beliau menulis hadis-hadis beliau, setiap kali menulis hadis beliau sholat 2 rakaat. Itu sing ya Isa betul. Satu betul. Sami kalau saya ada, saya kemarin saya jelaskan di mana itu masjid di situ aja saya sampaikan. Nek sampean kepingin sandale sampean itu berburu surga, sadare sampean itu wafat. Lakukan doa wudu, kemudian sholat 2 rakaat, sasambung wudu. Dan itu kapan batal wudunya, sholat 2 rakaat lagi. Itu yang dilakukan oleh sahabat Sinten Bilal. Jadi suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ya Bilal, aku mendengar terompang itu sudah ada di surga. Apa amalan yang kemudian kamu lakukan? Bilal itu terompang menyampaikan, ya Rasul, tidak ada amalan yang kemudian aku lakukan yang itu khusus ya Rasul. Ya wae poso ya poso, wae sholat ya sholat, gitu nih orang dulu ya sempat dan itu biasa. Kecuali aku itu senantiasa menjaga wudu dan sholat setelah kira-kira dengan satu teman-teman. Saya katakan, ben sandalnya berbusur, lah sandalnya berbusur kau kemarin, wangi ada maksudnya ya. Nah, pulau ini alhamdulillah nih, mau pulau dengan sudah saya ini pulau itu berusaha untuk bawa wudu, itu senantiasa saya lakukan, bawa wudu, jaga wudu. Tapi sholat kalau rokaat itu nggak usah tanya ada deh. Padahal sholat dikatakan dalam fikih itu sholat wudu atau sholat mutlak. Jadi sholat itu hanya 2 rakaat setelah wudu. Jangan bisa istiqomah sampai itu surga. Iya, kurang apa? Masya Allah. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Terlebih lagi ini bulan Ramadan, ya. Menjelang bulan Ramadan dan ini bang kita persiapan untuk bulan Ramadan. Di mau keluaran panjang sedoyo itu ada sesuatu yang satu saya itu pernah studi. Ya, kalau dulu 25 itu maksud saya itu infak sedekah itu biar ya itu Lailatul Qadar itu saking pinginnya itu Lailatul Qadar. Di mau kalau dengan sekarang mau selalu ya. Jadi 5.000 lah. Ini nggak ada anak kecil, kalau ada anak kecil saya tanya itu sudah persiapan untuk ini apa istilahnya anak kecil untuk sakit nomor bahasanya ya. Ya untuk berproses saya biasanya saya kasih 1 atau 2 gitu lah. Saya ada nih, saya mesti kalau isi subuh itu saya usahakan untuk bawa recehan 5 Nah kalau ada anak yang datang saya kasih ini sanggup kan nanti keluar dari sini bisa jajan-jajan apa gitu. Dan itu termasuk kemudian orang yang dia infak sedekah di pagi hari itu kan ada malaikat yang mendoakan satu hal barang siapa yang kemudian dia itu infak sedekah di pagi hari. Dia syukur kayak begini, saya pagi hari itu kemudian berinfak sedekah, maka malaikat itu mendoakan agar Allah melipat gandakan rizkinya, gitu, masya Allah. Dan ada satu malaikat lagi sama. Jika kemudian ada orang yang dia itu pikir itu hatai, tapi dia tidak mau mengeluarkan, maka itu kemudian malaikat juga mendoakan agar kemudian Allah menahan rizki. Kita kan menginginkan untuk dilancarkan rizki. Nah, salah satu ini kan ada kotak infak ini. Nah, itu suku yang bawa 5.000, 10.000 ini nonton itu melancarkan rizki itu karena malaikat senantiasa mendoakan orang yang dia itu infak sedekah di pagi hari. Nah, hari ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ini namanya takdir, berarti kita siap-siap bulan Ramadan, kemudian kita senang ketika datang bulan Ramadan. Ini dengan senang datang bulan Ramadan, terus senang. Ramadan waktu biasa ngopi isu-isu, biasa penonton, minimal kita senang ya sementara nggak mau. Maksudnya mau benci bulan Ramadan, tapi kayak itu parokail. Jadi nek sakit dia senang ketika datang bulan Ramadan.
Oleh karena itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, yang terakhir hadirin dalam satu riwayat ketika Rasulullah SAW naik mimbar itu nih, dan mengucapkan amin, amin, amin. Itu kemudian Rasulullah SAW menyampaikan Ataniya al-Jibril alaihissalam. Faqal, datang kepada Jibril alaihissalam dan beliau menyampaikan, ya Muhammad, wa man adraka Ramadan. Ya Muhammad, wa man adraka Ramadan falam yughfar lahu fa'adahu Allah. Ya Muhammad, jika ada orang yang ketemu bulan Ramadan terus hari itu ampunan Allah, fa'adahu Allah, maka Allah melaknat dia. Terus dikasih kesempatan kok, mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Kul amin. Kemudian malaikat Jibril ngomong, aminkan wahai Muhammad. Fakultu amin. Rasulullah dengan amin. Lalu tumane malaikat kalian Nabi loh ini. Makanya kalau perolahan panjang setuju ketika dalam bulan Ramadan itu kita mencari ampunan Allah. Sebagaimana tadi itu yang saya baca, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka Allah mengampunkan dosa-dosanya. Barang siapa yang qiyamul lail di bulan Ramadan, maka Allah mengampunkan dosa-dosanya. Dalam satu riwayat, maka orang yang dia itu diampunkan bulan Ramadan, mempergunakan dengan sebaik-baiknya bulan Ramadan itu, maka dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya sebagaimana dia dilahirkan dari rahim ibunya. Mudah-mudahan kita semua kayak begitu. Meskipun tua-tua, umur saya ketemu sudah begitu bolo, terus Ramadan itu keluar koyok bayi menek, masya Allah. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Keluarga kita semua juga mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan orang banyak sedoyo saat berjumpa kembali di yaumul kiamah di surga Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh keluarga, dengan kerabat, dengan teman dekat dan sebagainya. Amin Allahumma amin. Kalau pertanyaan apa tadi? Langsung ditutup doa. Doa Bila itu assalamu alaikum jazakallahu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati syaikhillah wa al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. الشاكر الحول العين الحمد لله في نعمتك في مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك المعظم سلطاني. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأمور والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتظهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بأنك على الدرجات وتبلغنا بأقصى غاية بين خلق الحياة وبعض الممات. واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم انا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شجرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الصراط المستقيم